warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Febrianti di channel YouTube saya. Di sini saya akan membahas tentang teori bahasa dan automata. Kita langsung saja di pembahasan teori bahasa dan automata. Pengertian teori bahasa dan automata. Teori bahasa membicarakan bahasa formal atau disebut dengan formal language, terutama untuk kepentingan perencana kompitalor atau disebut dengan compile. Compile ini dalam program biasanya untuk menerjemahkan sebuah program. Kalau dalam teori bahasa dia akan menerjemahkan bahasa. Dan proses naskah ini di mana dia akan menguraikan urutan-urutan. Kalau dalam teori bahasa pastinya dia akan menguraikan atau mengurutkan urutan-urutan dalam bahasa, urutan-urutan dalam bahasa. Bahasa formal ini adalah kumpulan kalimat. Dikatakan bahasa formal karena grammar diciptakan mendahului pembangkitan setiap kalimatnya. Bahasa manusia bersifat sebaliknya. Grammar diciptakan untuk meresmikan kata-kata yang hidup di masyarakat. Sedangkan automata ini adalah sebuah sistem yang terdiri atas sejumlah berhingga state yang mempelajari tentang mesin abstrak. Mesin abstrak ini digunakan untuk membuat komputer membaca satu persatu karakter dari sebuah string yang menerima input dan mengeluarkan output dalam bentuk disket atau satu persatu yang tadi saya bilang. Lanjut yang B itu sejarah teori bahasa dan automata. Automata bermula sebelum komputer ada pada teori di bidang sistem logika matematika atau formal. Ilmuwan David Hilbert telah mencoba menciptakan algoritma umum untuk membuktikan persoalan matematika secara otomatis yang mampu menentukan salah benarnya sebuah prosesi matematika. Tahun 1931 mempublikasikan teori ketidaklengkapan di mana pembuktian prosedur algoritma yang dikehendaki David Hilbert tersebut tidak akan pernah ada. Coulter membangun rumus di kalkulus predikat yang diterapkan pada bilangan bulat yang memiliki pernyataan definisi yang tidak dapat dibuktikan maupun dibantah dalam sistem logika yang mungkin dibangun manusia. Sekitar tahun 1950-an, Minkowski menciptakan model matematika sebagai sarana untuk mendeskripsikan bahasa saat ini. Dimulai pendalaman bidang bahasa komputer. Perbedaan antara bahasa komputer dan bahasa manusia adalah sampai sekarang belum diketahui. Bagaimana cara manusia mengartikan bahasa? Sementara dengan pasti dapat mengartikan bahasa pada komputer. Minkowski mengemukakan perangkat formal, nilai atau manfaat sangat besar di ilmu informatika atau komputer, karena pencapaian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan sintaks bahasa pemrograman dan bahasa-bahasa formal lainnya. Lanjut, konsep bahasa dan automata. Ada beberapa konsep bahasa yang ada dalam teori bahasa, itu anggota alfabet, di mana simbol terminal. Simbol terminal ini merupakan simbol flowchart. Kalimat yang kedua itu kalimat deretan hingga simbol-simbol terminal. Ketiga, bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat. Keempat, string adalah sebuah deretan berhingga dari simbol-simbol. Contoh A, B, C
adalah simbol dan ABC adalah sebuah string. Simbol-simbol terminal itu seperti huruf kecil, simbol operator, simbol tanda baca, dan string yang tercetak miring. Yang keenam, simbol-simbol non-terminal atau variabel seperti huruf besar A, B, C, atau huruf seperti huruf S sebagai simbol awal, atau string yang tercetak miring. Yang ketujuh, huruf Yunani yang melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Misalnya pada gambar di bawah. Sentential adalah string yang tersusun simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Yang terakhir yaitu derivasi adalah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentralisasi sebuah kalimat atau sentralisasi sebuah derivasi dilambangkan sebagai berikut seperti contoh gambar di bawah. Kita lanjut yang ke D, peran dan kegunaan teori bahasa. Peran dan teori bahasa automata pada komputer. Ilmu komputer memiliki dua komponen utama. Pertama, model yang kesan mendasar mengenai komputasi. Kedua, teknik rekayasa untuk perancangan sistem komputasi meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, khususnya penerapan rancangan dan teori. Teori bahasa atau automata merupakan bagian pertama. Secara teoritis, ilmu komputer diawali dari sejumlah berbeda disiplin ilmu. Ahli biologi mempelajari neural network. Insinyur elektro mengembangkan switch sebagai volt untuk mendesain hardware. Matematikawan bekerja berdasarkan logika, dan ahli bahasa menyediakan tata bahasa untuk natural language atau bahasa natural. Kedua, B yaitu penerapan bahasa dan automata dalam konsep keilmuan. Teori automata yang selama ini lebih banyak diterapkan dalam bidang tata bahasa formal, khususnya dalam pengembangan sebuah compiler. Juga dapat digunakan untuk melakukan pemodelan dan pendekatan pemecahan masalah-masalah berkaitan dengan aplikasi-aplikasi di dalam keputusan dan model mesin, hanya tepat jika solusinya didasarkan pada solusi automata. Lanjut. Oke, mungkin itu yang saya pembahasan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.